beralih nih. Aku tuh seneng banget sebenarnya diskusi sama orang gitu ya kalau ngomongin tentang pendidikan. Ini kita bakal ngomongin personal opinion ya. Artinya nggak ada benar dan salah dan semua orang pasti punya opinion yang beda. Aku tuh punya concern. Kayaknya angka student di Indonesia yang memutuskan buat lanjut S2 atau S3 atau pendidikan lebih tinggi lah ya general itu kayak masih rendah presentasinya. Dan ibaratnya kalau aku kayak bandingin gitu dengan teman-teman aku di Perancis gitu ya, itu hal yang sangat lumrah gitu, mereka dari S1 mereka akan lanjut S2, sedangkan mungkin di negara kita masih ada bayangan misalnya gini, kalau misalnya kerjaan yang gak butuh S2 ya gak usah S2 gitu, S1 aja cukup. Dan mungkin gak terlepas dari banyaknya tantangan juga sih, berarti kan economical reason untuk lanjut sekolah itu kan gak murah ya. Apalagi juga bilang bahwa pendidikan itu adalah privilege gitu ya. Exactly. Jadi gitu. Orang-orang yang tidak punya privilege merasa bahwa untuk apa sih kuliah, maksudnya sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Ditambah banyak sandwich generation gitu, artinya well family planning ini makanya penting banget sih, karena kalau misalnya orang tua nggak siap buat punya anak banyak gitu, yang akhirnya kadang ketika anaknya sudah dewasa orang tua akan mengandalkan dia untuk jadi breadwinner gitu, bring the food to the table gitu. Jadi ini agak sedih, mungkin bahkan banyak dari sandwich generation ini yang mereka sebenarnya tuh punya cita-cita yang besar gitu buat lanjut S2 sampai S3, pengen punya apa sendiri gitu, tapi karena mereka harus menggantikan peran kadang ya orang tua misalnya untuk biayain adiknya mereka, atau yaitu buat ya jadi tulang punggung ya, itu sebenarnya sih agak sedih sih, apa ya, harus mengubur mimpi mereka dalam-dalam gitu. Maksudnya aku tuh bikin podcast ini sebenarnya pengen apa ya, ngasih view dari kita yang udah punya privilege ini, kita nggak bisa pungkiri untuk sekolah lebih tinggi. Apa sih yang kita bisa dapetin gitu? Kenapa penting buat kita, dan mungkin basically khususnya perempuan gitu ya, kenapa harus kejar lebih tinggi gitu pendidikan? Kenapa kita juga harus encourage gitu anak muda buat punya semangat ini? Pertanyaannya sangat menarik ya, karena aku juga sering dan suka banget berdiskusi soal ini. Pertama, mungkin kalau sekarang lebih ke arah kenapa sih perempuan ya, especially perempuan gitu ya, kenapa sih harus kuliah tinggi-tinggi gitu? Emangnya apa yang didapatkan dengan kuliah tinggi? Toh misalnya banyak orang dengan pekerjaan yang sudah settle, mereka nggak perlu kuliah tinggi, mereka bisa dapat pekerjaan yang stabil dengan gaji tinggi gitu ya. Tapi kalau menurut aku pentingnya adalah pertama untuk punya personal development yang bagus, salah satunya kita harus kejar ilmu sih. Dengan aku S2 ini mengambil pendidikan yang lebih tinggi, aku merasa bahwa ada lebih banyak ternyata kesempatan yang terbuka buat aku gitu. Jadi kalau tadi di awal-awal podcast aku bilang, di mana aku merasa bahwa salah satu contohnya ya, profesi kita farmasi ini banyak potensi dan tidak selalu menjadi man behind the counter atau tidak harus selalu berhubungan dengan pasien dan segala macam. Itu aku bisa melihatnya ketika aku pursue education yang lebih tinggi gitu. Satu itu lebih banyak membuka kesempatan, dan itu sudah juga dialami oleh banyak teman aku, terutama buat teman-teman yang karirnya stuck gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang misalnya ketika mereka S1 terus mereka ke dunia profesional, mereka belok jurusannya gitu ya. Ada kan kadang-kadang yang tadinya scientific, sekarang mereka ngambilnya lebih ke arah bisnis, atau lebih ke arah misalnya ekonomi gitu ya. Dan mereka melihat bahwa ketika mereka pursue S2, mereka dapat ilmu baru yang mereka nggak sadarin sebenarnya itu juga adalah potensi di dalam diri mereka yang bisa mereka kembangkan. Makanya pada akhirnya mereka ngambil kuliah yang lebih tinggi untuk mendapatkan ilmu baru tersebut. Jadi potensi mereka banyak gitu ya. Jadi mereka tidak hanya excel di scientific, mereka excel di bidang lain, bisnis, financial, ekonomi, dan lain-lain, entrepreneur ya. Mungkin lebih banyak sekarang orang-orang kan lagi banyak pursuing entrepreneur gitu ya. Terus menurut aku pentingnya untuk pursuing higher education itu buat aku pribadi itu karena aku mau berguna buat banyak orang. Dan aku merasa dengan ilmu yang aku punya sekarang itu tidak cukup untuk berkontribusi ke banyak orang gitu ya. Aku juga ada satu waktu di mana aku merasa karir aku stuck, dan kalau aku mau maju having a bigger impact in the industry, itu berarti aku juga harus mengambil resiko
aku harus berani nih kuliah lagi dengan meninggalkan pekerjaan aku. Jadi aku tuh resign KB waktu itu Yeah, di saat me too. posisi aku sedang bagus-bagusnya. Iya kan, di saat Mm, aku memang gambling sih waktu itu karena posisi aku sedang bagus-bagusnya gitu ya. mm, Dan mungkin bisa naik setingkat lagi waktu itu aku mikirnya gitu. Dan aku juga cukup enjoy dengan pekerjaannya dan itu kan pekerjaan yang stabil ya. Tapi aku merasa apakah dengan 3 tahun 5 tahun ke depan aku tetap mau seperti ini atau mm. aku sebenarnya bisa mengembangkan potensi di diri aku yang lebih besar dan amplify impact-nya lebih ke banyak orang gitu, Betul. lebih besar lagi. Dan tadi kayak aku bilang mungkin ada beberapa orang yang mikir bahwa kuliah itu biayanya mahal hanya untuk orang-orang privilege yang saya punya modal dan segala macam yang bisa. Eh, tapi sebenarnya nggak juga sih. Aku banyak banget ketemu teman-teman dan bahkan ada salah satu teman aku yang dia mungkin bisa dibilang tidak memiliki privilege itu. Tapi semua balik lagi dari keinginan diri kita gitu loh, kayak ketekunan mungkinnya resilience. Dan pada akhirnya dia bisa melanjutkan sampai S3 dengan beasiswa dan zaman sekarang itu banyak banget kok beasiswa gitu loh, nggak hanya LPDP ya. Tapi di luar sana itu banyak banget beasiswa-beasiswa yang mau menyekolahkan memang orang-orang yang punya resilience tadi dan punya kemauan tadi. Jadi menurut aku itu tidak menjadi penghalang kalau kita mau pursuing higher education ya gitu sih. Ditambah sih untuk itu ya, ibaratnya kayak memang mendapatkan beasiswa itu tricky ya, artinya selain kompetitif nggak semua orang itu cukup confidence buat daftar aja. Kadang tuh mereka udah kayak gue bukan top 10 gitu di kelas, jadi kayaknya nggak mungkin deh bisa lolos beasiswa gitu. Tapi memang sebenarnya ya itu sih, kalau memang udah tekun, udah yakin gitu gue punya goals ini, nggak ada yang bisa menghalangi sih. Even pun kalau akhirnya memutuskan buat kuliah dengan biaya sendiri gitu ya, itu suatu aku bisa bilang investasi yang berharga, karena investasi nggak melulu soal beli aset, saham dan lain-lain. Pendidikan menurut aku juga aset gitu. Kalau misalnya kita memutuskan lanjut pendidikan di dalam negeri pun itu udah sangat bagus ya, karena kan apa ya, kerangka berpikir kita itu akan lebih terasah, terus juga ketemu case-case yang lebih real biasanya kalau di sekolah master itu kan. Ditambah kalau misalnya memutuskan buat merantau jauh ke luar negeri gitu, itu pelajarannya nggak cuma di kelas tapi pelajaran hidup juga banyak banget yang didapat. Jadi cara pola berpikir kamu mungkin bisa ngelihat ya. Kalau aku sekarang merasakan banget ketika aku ngobrol sama teman-teman misalnya dia lanjut S2 ya, dalam atau luar negeri, sama teman-teman yang mungkin memutuskan oke lah langsung fokus kerja aja gitu. Itu nggak salah sih, cuman aku bisa melihat perbedaan cara mereka tuh apa ya, menyikapi orang, cara mereka itu menyusun, memilih kata-kata gitu ya, jadi lebih bijak. Kalau menurut aku lebih dewasa, lebih apa ya, lebih kita bisa bilang wah dia well educated gitu. Aku setuju banget ketika KB bilang misalnya pun kuliah dengan biaya sendiri, even itu adalah di dalam negeri, itu adalah suatu investasi yang sangat bagus. Contoh realnya adalah aku punya teman yang dia memang investasi adalah untuk pendidikan. Jadi dia selesai S1 kuliah, dia nabung, invest untuk lanjut lagi S2. Terus S2 dia selesai, dia invest lagi, dia kerja, invest, dia kuliah lagi sampai S3. Dan itu pada akhirnya membuat dia jadi salah satu orang, mungkin hanya 1 dari 100 orang yang punya skill itu di satu negara ya bahkan, yang pada akhirnya membuat dia itu jadi sangat spesialis di bidang itu hingga dicari orang. Aku makanya dengan orang mungkin nonton podcast ini, well it's not a big podcast but aku selalu pengen banget buat ngajak diskusi teman-teman. Ini loh manfaat kalau kita lanjut studi itu sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kita, tapi buat diri kita sendiri tuh sebenarnya personal development seperti yang kamu tadi bilang gitu. Well, nggak selalu mudah pasti ya itu, terutama dengan berbagai alasan kesulitan yang dihadapi, tapi aku harap sih makin banyak teman-teman kita di Indonesia yang bisa punya semangat buat lanjut gitu. Apapun tantangannya, semoga mereka nggak nyerah buat lanjut studi sampai S2 atau S3. Terus kalau misalnya nih ngomongin soal pelajaran hidup ya, life lessons, well pasti sebagai anak rantau apalagi di luar negeri yang bener-bener kulturnya pertama beda banget, bahasanya juga bukan bahasa ibu ya,
pasti banyak cerita, well kadang sedih, kadang lucu, kadang seneng gitu ya, bener-bener mix banget kalau jadi anak rantau tuh. Ada nggak pelajaran hidup yang bikin kamu, ibaratnya merubah kamu nih, dari Rani yang sebelum berangkat ke London sampai Rani yang sekarang udah balik dari London, dan kenapa menurut kamu ini alasan loh kenapa kita tuh harus merantau gitu? Kayaknya pelajaran hidup paling besar yang aku dapetin sama merantau itu adalah klasik bahwa dunia itu luas gitu. Yang dimana maksud aku adalah yang dimana ada banyak banget perspektif, ada banyak banget kesempatan, ada banyak banget hal yang bisa kita explore, yang kemudian bisa menjadi sebuah personal development atau growth development buat diri kita gitu. Jadi misalnya tadinya aku yang nggak terlalu mandiri, sekarang jadinya jadi lebih mandiri gitu. Terus yang tadinya mungkin aku tuh entah kenapa suka banget mental blocking gitu ya, mental blocking diri aku sendiri, maksudnya jadi kayak self sabotage ya. Iya, self sabotage, kayak ngeliat kesempatan kayaknya aku gak bisa deh, soalnya aku tidak sehebat orang ini gitu, atau misalnya kayaknya aku kemampuannya belum sampai sini, jadi buat apa aku mencoba ini. Tapi ternyata ketika aku merantau dan melihat orang dari berbagai banyak background dengan banyak insight dari mereka, itu membuat aku jadi lebih percaya diri bahwa walaupun kamu merasa tidak sehebat orang lain gitu ya, tapi ada orang lain yang menghargai usaha kamu. Karena orang-orang aku notice juga, mungkin orang Eropa juga sama ya, orang Eropa dan orang UK itu sangat menghargai orang-orang yang kerja keras. Jadi mereka nggak peduli seberapa kamu, misalnya kamu adalah tipe, karena aku dulu tuh kuliah tipe kupu-kupu ya, kuliah pulang, organisasi itu nggak banyak. Mungkin aku juga bilang prestasi aku tidak banyak, tapi mereka sangat menghargai orang-orang yang kerja keras dan mau berusaha gitu. Dan aku sangat merasa usaha aku dihargai di sana, suara aku, opini aku lebih dihargai di sana. Jadi kalau aku nggak merantau, mungkin aku akan tetap mental blocking gitu ya, kayak aku tidak sehebat orang lain, jadi kayak aku nggak bisa. Tapi tetap minder gitu ya aja. Iya, jadi sekarang aku jadi lebih percaya diri aja terhadap apa yang kita lakukan. Yang penting kita usaha, kita kerja keras. Itu nanti beneran you will bloom at the perfect time gitu loh. Jadi itu salah satu pelajaran hidup yang sangat berharga sih menurut aku. Sebenarnya balik lagi ke tadi soal environment ya. Kadang tuh ibaratnya kalau kita sering lihat-lihat wise quote gitu ya di Instagram, itu kan kayak kadang orangnya tuh sebenarnya berharga seperti berlian gitu, tapi kadang tuh lingkungannya yang nggak bisa mengapresiasi keberhargaan dia gitu. Jadi dia tuh nggak bisa shine through gitu, jadi tetap redup. Sedangkan kalau misalnya dia di lingkungan yang tepat, itu malah bisa membuat dia semakin bersinar gitu. Dan ditambah, benar, aku setuju banget soal kesempatan, terbuka banget. Apalagi mungkin kalau di Indonesia kita juga punya kesempatan, banyak kesempatan seperti misalnya antar daerah maupun ke internasional. Tapi aku notice Eropa atau di Perancis gitu khususnya ya, benar-benar lebih banyak lagi. Ditambah kan karena Perancis bagian dari European Union, mereka punya banyak kerjasama, dan di UK juga posisinya lebih strategis lagi kan. Ibaratnya UK, Europe itu kan di tengah antara US dan Asian countries gitu. Jadi lebih banyak lagi kesempatan yang bisa kita punya gitu. Aku mau nambahin satu lagi, Kak Bi. Jadi kalau dengar yang namanya crab mentality gitu ya, tahu nggak sih kalau misalnya, jadi crab mentality itu adalah ketika kepiting gitu ya, jadi ada dalam satu dandang gede gitu. Yes. Kepiting itu satu grup kepiting itu dimasukin ke dalam situ untuk direbus gitu ya, atau dimasak. Itu kan mereka pasti akan dalam keadaan hidup, mereka pasti akan mencoba untuk ke atas meloloskan diri ya, try to survive. Nah, crab mentality itu adalah ketika kepiting-kepiting lain malah menarik si kepiting yang mau meloloskan diri itu untuk ikut sama mereka. Nah, itu entah kenapa, aku nggak tahu memang apakah itu, mungkin salah satunya benar tadi kata KB, environment juga ya. Apakah environment yang aku sebelumnya tinggal di itu adalah orang-orang yang memiliki crab mentality atau enggak? Karena sering banget aku ngeliat ketika ada orang lain itu mau sukses atau they try to survive, tapi orang lain itu try to drag them down at them gitu. Exactly. Dan itu tidak aku temukan di luar. Orang lain di luar itu ketika kita mau mencapai keberhasilan, mereka support, mereka
they also happy for us gitu, and genuinely happy, dan tidak ada kata rasa iri atau pokoknya sangat support lah gitu. Dan itu salah satu pelajaran hidup juga yang membuat aku merasa bahwa kebaikan-kebaikan itu sebenarnya environment tersebut yang bisa mendukung kita untuk terus maju sih. Gitu. Jadi nggak ada tuh negativity yang kayak tadi mental blocking dan segala macam. Kayaknya ini salah satu keyword yang terpenting hari ini deh. Karena tadi ini balik lagi ke bahasan kita yang tadi soal kayak misalnya anak kritis di kelas, terus teman-temannya nggak suka sama dia. Itu kan berarti karena crab mentality ini kan. Karena nggak suka. Kalau dengan ini kan misalnya si anak yang kritis ini akan lebih ibaratnya dikenal dosen. Dia berarti ibaratnya tuh menunjukkan bahwa dia tuh mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang proaktif gitu. Sedangkan teman-teman dia yang nggak punya mental seperti itu akan melihat itu sebagai ancaman gitu, sebagai threat gitu kan, kayak makanya dia muncul pikiran untuk kayak malah mengkritisi atau memusuhi seorang ini gitu. Itu kan karena crab mentality kan, dia nggak suka aja. Sebenarnya sedih ya mendengar hal kayak gitu, karena kan kalau aku secara pribadi ketika aku melihat orang lain sukses, aku malah jadi inspired gitu loh. Kayak aku melihat KB yang sudah merintis duluan ke Eropa, itu tuh suatu yang inspiring gitu loh. Melihat orang-orang hebat itu di luar sana, suatu inspiring, membuat aku happy for them, dan aku mau juga jadi seperti hebat seperti mereka gitu loh. Bukan jadi malah kebalikannya, membuat malah jealous gitu ya. Jealous gitu. Iya sih, setuju banget. Aku juga sekarang, mungkin dulu aku pun ada tendensi untuk melakukan kayak gitu ya, kayak merasa menjudge orang yang terlalu aktif atau gimana. Cuman sekarang aku bener-bener itu merubah pandangan aku sih, opini aku, bahwa belajar untuk bahagia, untuk kebahagiaan orang lain gitu. Aku bener-bener sekarang tuh bener-bener seneng banget tiap kali ada orang yang cerita, Kak aku pengen lanjut S2 misalnya, Kak aku pengen deh nanti lanjut sampai PhD gitu. Kayak aku tuh kalau aku bisa bantu apapun yang aku bisa bantu, aku akan bantu dengan senang hati gitu. Kayak karena itu yang aku dapat di sini, karena aku banyak banget dapat pertolongan magically gitu ya dari orang-orang yang akhirnya jalan aku tuh walaupun nggak semulus itu, tapi we made it gitu, kita akhirnya bisa gitu. Jadi masih perjalanan panjang mungkin buat Indonesia ya, tapi aku yakin sih waktu ke waktu makin banyak orang yang keluar, makin banyak orang yang bisa ngasih value ini balik gitu ke Indonesia. Next question aku mungkin lebih ke hidup sebagai Muslim di London, specifically di UK generally. Apakah mudah hidup sebagai Muslim di sana? Pertanyaan ini cukup banyak aku dapatkan ya sebelum aku berangkat. Sebenarnya sebelum aku berangkat pun aku jadi salah satu yang bertanya-tanya kira-kira sebagai Muslim di sana susah apa? Seperti yang aku bilang sebelumnya di part 1 tadi, London itu cukup inklusif dan jadi diverse juga dia ya. Diverse banget. Jadi ada a lot of people from different ethnicity, terus ada a lot of people like from different culture as well, and then different religion. Dan itu tuh adalah benar-benar membuat orang-orang di sekitarnya jadi lebih toleran gitu. Di sana pun sekarang di setiap kampus-kampus itu udah ada benar-benar Muslim prayer room sendiri. Terus kalau kita pergi groceries gitu ya, di yang franchise besar kayak Tesco, Sainsbury yang terkenal di sana kayak Alfamart, Indomaret gitu ya. Itu udah banyak banget section khusus halal. Jadi dan itu juga tidak hanya di London sebenarnya. Jadi di beberapa big city in the UK itu memang mereka sudah sangat toleran dan sangat menghargai, bahkan gak hanya Muslim aja ya, tapi juga orang-orang dari agama-agama lain gitu, dan different culture lain, different ethnicity. Jadi tidak susah sih menurut aku. Bahkan di kelas pun kadang-kadang kan banyak tuh waktu yang bentrok sama sholat, misalnya ya sholat asar, paling sering sih sholat asar sih sebenarnya yang paling bentrok, karena kan aku kuliahnya 9 to 5 ya, dan pas asar itu jam 4 masih kuliah tuh. Itu dosennya ketika kita permisi dan mau sholat, ya mereka mempersilahkan saja, jadi nggak susah. Apalagi udah ada ruangan khusus sendiri, dan musola di sana tuh alhamdulillah enak banget KB. Dengan satu ruangan musola yang gede, dan memang sangat nyaman, tempat wudhunya nyaman, terus tempat sholatnya nyaman, disediakan juga sajadah dan mukena. Jadi menurut aku
tidak sulit sih hidup sebagai muslim di sana. Oh, malah menurut aku kalau yang aku tangkap dari cerita kamu ya, kayaknya UK is even better than France, because karena France itu kan mereka punya apa ya? Aku nggak tahu sih ini ideologi atau apa, tapi mereka ada nama istilah laicite. Laicite itu ibaratnya kayak semua orang sebenarnya bebas untuk mengekspresikan kepercayaan mereka ya. Cuman tetap negara itu di atas religion gitu. Negara itu di atas segala. Jadi kayak kamu bebas memeluk agama apapun, tapi when it comes to I don't know like public settings, misalnya kalau sekolah publik dari SD sampai SMA gitu, kayaknya sih setahu aku masih nggak boleh untuk menunjukkan identitas agama ya, nggak hanya muslim ya, artinya kalung salib lah atau misalnya agama-agama lain. Dan untuk ketersediaan ruangan sholat itu sih yang aku nggak temukan di Prancis. Cuman untuk bagian ke supermarket kita udah gampang banget di sini nemuin untuk section halal ya, mereka udah nyediain, udah aware soal itu bahwa muslim makanannya khusus gitu ya. Tapi untuk kemerdekaan untuk kita ada masjid, kalau di kota besar ada masjid, well nggak sebanyak di Indonesia of course, tapi untuk institusi-institusi kalau kita kan ibaratnya ke stasiun, rumah sakit, sekolah, itu pasti ada tempat ruangan ibadah ya. Cuman di sini itu sih yang masih belum, mungkin akan panjang perjalanan untuk Prancis karena soal laicite tadi sih. Sebenarnya aku juga banyak sih dengar cerita dari teman-teman aku yang kuliah di Eropa dan yang sempat traveling ke Eropa. Mereka sangat amazed dengan UK itu karena mereka memang tempat ibadah itu memang jauh lebih mudah untuk muslim gitu ya. Dan sebenarnya there's a lot of, I'm pretty sure there's a lot of muslim gitu loh di London itu sendiri sebenarnya. Karena tadi mungkin banyak orang dari diverse background berdatangan kan di sana. They say it's a city for everyone, dan memang beneran city for everyone gitu. Cuman ada sih juga mungkin sempat ada beberapa kasus yang seperti misalnya kayak rasisme gitu-gitu, perilaku buruk orang terhadap muslim itu menurut aku kalau di western world memang akan selalu ada, tapi di UK tidak sesering itu, dan menurut aku lebih banyak orang-orang yang toleran karena selama setahun aku di sana sih alhamdulillah tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik sebagai muslim sih, malah mereka sangat menghargai, sangat baik, jadi sama-sama toleransi lah, kayaknya itu sih yang penting ya, toleransi itu. Iya betul, dan ditambah kalau menurut aku sih masalah rasisme itu kan muncul dari adanya mayoritas dan minoritas ya, dan biasanya si mayoritas ini kadang ada beberapa kelompok mayoritas yang merasa powerful dan malah menyalahgunakan gitu, jadi akhirnya dia rasis gitu ke minoritas, ibaratnya dan gak cuma di Europe ya, di Indo pun kejadian gitu, dan kita bisa lihat sendiri rasisme selalu karena ada di mana aja sih. Ya, so nggak semenakutkan itu ya sebenarnya. Betul. Sih, yang penting toleransi itu sih. Because menurut aku kalau kita bisa menghargai orang lain juga pasti akan menghargai kita, dan itu vice versa, dan itu akan selalu berlaku. Terus ini agak lucu nih pertanyaannya, aku sempat kepikiran ini. Dan kayaknya lucu kalau ditanya ke kamu nih. Nggak, karena gini ya. Ini soal lebih balik lagi ke perempuan yang tadi, perempuan sekolah tinggi. Kita nggak bisa pungkiri kadang sering dengar cerita orang lain yang kayak perempuan tuh ngapain gitu kuliah tinggi-tinggi kalau nanti ujungnya di dapur misal, atau kalau tinggi-tinggi nanti susah loh nyari jodohnya, nanti laki-laki minder loh, nanti umurnya keburu melewati batas apa ya, ketuaan gitu untuk membina rumah tangga atau membangun keluarga gitu. Kamu pernah dengar soal ini? Pernah ngalamin atau enggak atau gimana? Kalau KB belum pernah mengalami secara pribadi, aku sudah pernah. Jadi aku sudah pernah berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sebelum aku berangkat, sebenarnya banyak banget sebelumnya adalah komentar-komentar dari orang sekitar, contohnya kayak teman kerja aku gitu ya, mungkin yang sudah berkeluarga melihat teman-teman yang belum berkeluarga mungkin agak berbeda pandangan terhadap gimana seharusnya, gimana fokusnya kodratnya perempuan. Ya aku sering deh sih dapat pertanyaan kayak gitu, dan kalau menurut aku why not gitu, tidak ada yang membedakan antara, satu tidak ada yang membedakan antara
bahwa laki-laki sekolahnya harus lebih tinggi tapi perempuan nggak usah, kan nggak sebenarnya nggak ada ya hal-hal seperti itu, norma-norma seperti itu. Karena menurut aku sebagai perempuan, justru menurut aku ya, atau mengejar pendidikan yang lebih tinggi itu memang menurut aku penting. Kenapa? Karena salah satunya ya, dalam dunia parenting, aku sih belum jadi parent ya, ini hanya mendengar-dengar aja nih dari sekitar aku, bahwa dalam dunia parenting ibu itu justru harus cerdas. Kenapa? Karena ibu yang akan sering di rumah bersama anak-anaknya dan mengajarkan anak-anaknya tentang ilmu. Ilmu tuh banyak ya, ilmu tuh tidak hanya agama tapi juga ilmu tentang kehidupan contohnya, terus ilmu-ilmu yang memang akademikal. Dan kalau misalnya kita lihat dari penelitian, itu sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa kecerdasan anak itu banyak dari ibu gitu loh. Oh yes. Jadi menurut aku malah penting untuk seorang perempuan untuk bisa sekolah lebih tinggi, karena pun jatuhnya kalaupun kita menjadi ibu rumah tangga, ilmu itu toh akan kita berikan ke anak kita, atau kalau tidak ke anak kita, ya ke orang sekitar kita lah gitu, ke keluarga kita. Kita bisa memberikan banyak hal positif ke saudara-saudara kita atau ke orang-orang lainnya. Dan ketika aku dapat pertanyaan kayak gitu tuh, aku selalu bilang bahwa hal-hal kayak gitu, misalnya nanti seakan-akan perempuan tuh ada expiration date-nya gitu ya, kalau udah di umur sekian belum menikah, itu nanti nggak ada yang mau lagi. Atau nanti jatuhnya sekarang itu kayak nanti laki-laki minder gitu kalau seandainya kita sekolah tinggi-tinggi dan lain-lain. Menurut aku justru ketika kita bergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan personal development yang kita pilih adalah salah satunya pursuing higher education, itu kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang sama seperti kita. Jadi ketika kita ketemu orang yang value-nya sama, kita akan ketemu, ini sorry ya, aku mungkin ngomongnya agak belak-belakan, kita akan ketemu orang yang tidak minder sama kita gitu loh. Malah yang akan mensupport kita atau saling support gitu ya, untuk bisa pursue higher education juga, untuk personal development gitu ya. Jadi menurut aku kalau seandainya ada orang yang masih bilang nanti gak ada yang mau soalnya cowoknya minder, atau misalnya apa sih, soalnya nanti gak laki-laki dan segala macam, ya mungkin memang levelnya orang yang minder itu adalah belum sama seperti kita gitu loh. Setuju banget. Itu menurut aku adalah hukum alam aja sih, natural aja sih. Betul, itu naturally pasti nanti akan. Jadi kalau kita punya our own personal development, itu kita pasti akan atraksi orang-orang yang sama sefrekuensi sama kita gitu. Exactly. Menurut aku lebih penting kita mengejar mimpi apa yang kita mau, dan nanti semua hal-hal baik di sekitar kita kan nanti akan diikutin juga kok gitu. Setuju banget. Yang aku garis bawahi banget adalah soal tadi, walaupun nanti kita akhirnya memutuskan untuk menjadi orang tua gitu ya, untuk menikah, membangun keluarga, menjadi ibu, kan kita madrasah pertama anak-anak kita ya. Jadi lanjut kuliah lebih tinggi bukan hanya soal akademik, tapi kan kita juga dapat banyak pelajaran hidup ya. Jadi lebih bijak, jadi punya pengalaman, banyak masalah yang kita hadapi gitu, jadi lebih wise gitu. Dan nanti ya itu, dengan cara kerangka berpikir yang berbeda ini, ketika kita punya anak pasti akan beda cara ngasuhnya gitu. Dan ditambah tadi aku setuju banget soal kalau jadi ada cowok-cowok yang minder ya, itu kan berarti sebenarnya kita lanjut kuliah ini salah satu bentuk memantaskan diri sih kalau menurut aku. Karena biasanya ya cewek-cewek yang ambisius gitu ya, yang akhirnya dia sekolah lagi, dia punya career yang bagus gitu, itu biasanya malah memang orang-orang yang punya standar yang berbeda gitu soal memilih pasangan gitu. Jadi sebenarnya kitanya juga memantaskan diri, dan kita juga meningkatkan standar pasangan kita sendiri gitu. Jadi kayak well, it's not easy at the end of the day akhirnya menemukan orang frekuensi sama kita, karena kan kita udah berevolusi gitu. Jadi cara berpikir kita mungkin kalau ketemu sama orang yang nggak se-passion sama kita gitu buat terus mengembangkan diri tuh agak akan naturally selected gitu, kayak natural selection ya. Kerasa kan? Kerasa banget. Dan salah satu yang mau aku bilang juga adalah, despite apapun gendernya, kita sebagai individual itu harus mampu berdiri di kaki sendiri gitu loh. Maksud aku, kalau misalnya sebenarnya kan mau lanjut kuliah lagi atau enggak, di luar negeri atau tidak, itu kan balik lagi ke goalsnya ya, yang dirasa cocok goalsnya. Kalau kita merasa bahwa
kalau kita ingin kehidupan yang lebih baik atau cara kita mensupport diri sendiri dengan lebih baik adalah mungkin dengan kuliah lagi, terus pursuing anything lah, karir yang lebih tinggi, ya it's okay, karena pada akhirnya pun yang bisa mensupport diri kita sendiri itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Itu sih yang selalu aku tanamkan, dan surprisingly itu juga ditanamkan oleh orang tua aku gitu. Makanya ketika aku mau kuliah lagi, mereka sangat support karena itu. Aku juga ini sih salah satu poin yang penting sih sebenarnya orang tua ya, bahwa nggak semua orang punya privilege. Ini satu bentuk privilege menurut aku, nggak semua punya orang tua yang suportif. Dalam artian mungkin kadang kan cara berpikir anak muda dan orang tua berbeda ya karena generasinya. Dan aku sih bersyukur banget karena orang tuaku bener-bener, aku anak satu-satunya perempuan dari 3 bersaudara, aku anak kedua, dan mereka nggak pernah membedakan aku dengan anak laki-lakinya. Ibaratnya kayak apapun yang aku mau mereka nggak akan larang, asal karena kan mereka udah tahu aku dewasa dan aku bisa tanggung konsekuensi yang aku pilih gitu kan. Dan aku ya itu karena aku punya passion di bidang pendidikan gitu, dan mereka bener-bener malah support gitu. Sedangkan mungkin komennya nggak langsung ke aku ya, kayak kamu mungkin langsung nanya ke kamu gitu. Cuma kalau aku biasanya komennya malah ke orang tua aku yang kayak, kok ngebolehin sih anaknya sekolah jauh-jauh di Prancis, ibaratnya dengan stereotip Prancis yang seperti itu ya. Ibaratnya kan emang nggak gimana-gimana kah atau gimana gitu, kok anak perempuan satu-satunya dibiarin aja buat merantau kayak gitu. Dan kan untung aku dan keluargaku, orang tuaku tuh tipe-tipe yang chill gitu, kayak kita nggak terlalu ambil pusing komentar orang lain gitu. Jadi kayak ya udah aja gitu, kita sih anggap itu sebagai apa ya, lucu-lucuan aja gitu. Kadang kayak ya orang bisa beda opini, tapi yang penting kita bersyukur sih orang tua kita bisa support kita gitu. Memang yang paling penting adalah support system dari sekitar kita ya, karena ya orang lain ngomong apapun, menurut aku we can take it as an opinion, tapi tidak semua harus kita telan bulat-bulat, karena sebenarnya yang tahu potensi diri kita maunya apa kan kita sendiri. Jadi untuk gather the right support system itu menurut aku juga salah satu yang paling penting untuk sebenarnya mendobrak stigma-stigma yang seperti itu ya. Iya betul. So that's all. Tadi podcast kita seru banget. Aku bener-bener makasih banget kamu udah mau datang, mau ngobrol. Lumayan lama nih, berapa jam ya Bu? Cukup lama ya, tapi aku seneng banget sih bisa ngobrol lagi sama Kak. Aku lebih seneng lagi karena sekarang aku jadi tahu soal sistem pendidikan di UK gimana, terus cerita kamu perjalanan dapat LPDP gimana, ditambah tadi section kedua sih favorit aku. Kayak aku sih seneng banget gitu cuma buat ngobrolin hal-hal kayak gini, karena buat apa ya, memboost aku juga sih buat dapat insight juga dari orang lain. So itu aja mungkin untuk podcast kali ini, dan kita doain teman-teman kita yang lagi berjuang nih, mungkin buat mau dapet LPDP atau buat teman-teman yang mungkin lagi planning buat sekolah, even mungkin ke UK ya, semoga dikasih jalan yang terbaik. Well, aku sih selalu encourage guest aku gitu, misalnya apakah kamu bersedia gitu kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya-tanya soal LPDP kah atau sekolah di London ke kamu, apakah gimana, bisa nggak kayak personally ngubungin kamu atau gimana? Boleh banget, boleh personally hubungin di aku. Nanti KB bisa sampaikan, mungkin aku lebih aktif sekarang di LinkedIn ya. Jadi nanti boleh kita make connection aja di LinkedIn. Nanti kalau mau tanya apapun bebas, aku akan jawab dan bantu sebisanya. Dan karena aku juga sangat ingin, sama kayak KB, goalsnya adalah ingin encourage teman-teman yang memang mau kuliah lagi dimanapun itu, atau seandainya mau LPDP juga, aku sangat bersedia untuk bantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi it's okay. Boleh aja. Okay, so that's all for today and see you on the next video. Bye-bye.